Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil pada hari Minggu pagi ini mengunjungi saudara-saudara sekalian untuk memberikan kepada saudara pengertian yang baru tentang kemenangan rohani. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan tentang kemenangan. Beri telinga yang mendengar, beri mata yang melihat, beri kepekaan dalam hati kami hari ini, supaya kami jangan sampai kalah oleh jerat iblis dalam emosi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. 1 sampai 16. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan saja, satu ayat saja. Ayatnya ayat yang ke-5, tiga ayat. Ayat 5 dan ayat sampai ayat 7. 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nyanya Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita realistis, kalau korban persembahan kita atau doa kita sekarang, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, maka kita koreksi diri dong. Jangan marah. Ya. Tuhan, apa yang menyebabkan doa saya engkau tolak? Katakan demikian.
mungkin terselip di belakang doa kita. Kedengaran oleh orang lain doa kita baik, tetapi jangan lupa bisa jadi doa kita ini tanpa kita sadari mungkin ada maksud terselubung di belakangnya. Sehingga kemudian Tuhan yang melihat jauh ke depan, Tuhan mengatakan, nanti dulu, engkau belum siap menerimanya. Layakkah kita marah? Kalau sudah mengerti bahwa Allah itu Allah Bapamu yang Maha Kuasa, Allah Bapamu yang Maha Tinggi, yang sudah menjadi manusia, kemudian menjadi manusia Yesus, mati di kayu salib untuk selamatkan saudara sekalian, engkau tidak pernah tersinggung melihat kalau Tuhan belum mau memberikan sesuatu yang sudah minta. Saya selalu katakan setiap kali saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau yang menyuruh saya berdoa menurut firman-Mu dalam Mazmur 50 ayat 15 dan Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mengapa? Supaya saya terbebas daripada rasa tidak nyaman, tidak enak bila Tuhan tidak menjawabnya. Kenapa? Mazmur 50 ayat 15 mengatakan kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan menjawab engkau dan engkau akan mempermuliakan namaku. Bila Tuhan menolak doa saya, mungkin Tuhan lihat motivasi saya. Kalau sudah dapat berkat Tuhan, lupa bersyukur, lupa kasih persepuluhan. Itu sebabnya Tuhan belum memberikan. Begitu juga dalam Matius pasal 7, 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tidak berhenti di situ. Carilah, maka kamu akan mendapat. Bahasa kami di Sulawesi Utara, itu bekerja itu mencari. Karena mau kemana? Mau ke Jakarta. Untuk apa? Pergi mencari. Bukan mencari orang atau mencari jodoh, mencari kehidupan. Jadi kita tidak bisa cuma berdoa saja. Kita harus bergerak mencari. Terus habis itu apa? Mengetok pintu. Maksudnya sampai kepada tujuan. Atau kalau saya mengatakan mengetok pintu hati Tuhan. Sudah lakukan semuanya, belum juga dijawab. Ya mungkin Tuhan menunda sampai doa kita cukup kuat dan lumbung kita di surga penuh. Itu jawabannya. Jangan marah kepada Tuhan. Dia berhak dan berdaulat untuk terima atau tidak terima apa yang kita sampaikan kepadanya. Aduh, kalau sudah membaca kitab Nabi Maleakhi, ya Maleakhi sesudah pembuangan, sudah bisa nangis mendengar. Apa? Tentang persembahan. Kalau engkau mempersembahkan binatang buta dan cacat kepadaku, timpang kepadaku, kata Tuhan, bawalah kepada bupatimu. Mau tidak dia terima? Maksudnya apa, saudara sekalian? Tuhan tidak terima karena apa? Karena mungkin apa yang kita bawa kepadanya itu cacat. Nanti sebentar selesai ini tolong baca Imamat 1 dan Imamat 2. Imamat pasal 1 dan pasal 2. Kalau itu persembahan berbentuk hewan, maka hendaklah itu persembahannya apa? Yang tidak bercacat celah, artinya dipersiapkan. Kalau itu tepung atau persembahan sajian, hendaklah terbuat dari tepung yang terbaik. Lagi tepung yang terpilih, dipersiapkan dengan baik. Itulah sebenarnya yang harus dipahami oleh Kain di sini. Saudara mungkin mengatakan, waktu itu kan belum ada hukum Taurat. Firman Tuhan mengatakan Taurat tertulis dalam hati manusia, dalam hati kita, sehingga seluruh dunia tahu mencuri itu tidak baik, merampok itu tidak baik, berzinah itu tidak baik. Itulah yang sudah tertulis dalam hati kita. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Hati-hati kalau kita sudah mulai iri hati, dengki,
kita tersinggung atau macam-macam yang terjadi, sebenarnya pada waktu itu iblis sudah melihat ada celah di hati kita. Ia mau masuk untuk menghancurkan hidup kita. Ya, itulah gejala kekalahan. Minta darah Yesus untuk menutup semuanya. Minta ampun kepada Tuhan dan ampuni orang yang bersalah kepada saudara-saudara sekalian. Sehingga oleh anugerah Tuhan sudah benar-benar bisa tertutup semua celah di hati saudara sekalian. Karena sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara sekalian. Sudah lepas dari akar pahit, luka batin dan dendam. Sudah lepas dari semua iri hati dan dengki. Lepas dari sana, sudah pasti bisa hidup berkemenangan. Dari hari ke hari sudah hidup dalam kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Dan rupanya Kain mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Dan akhirnya dia menjadi pembunuh pertama. Dan sedihnya ia justru membunuh adiknya yang kepadanya dia iri. Minta anugerah Tuhan supaya kita tidak pernah membuat rasa iri hati dan dengki kita menjadi berbuah lebih parah lagi hasilnya nanti. Buat hidup kita hari ini berkemenangan. Hari ini menang, besok menang, lusa menang. Tuhan sudah buat hidup kita berkemenangan setiap hari. Juga menghadapi masalah penyakit, masalah apapun dalam hidup kita. Mari kita punya mental pemenang. Karena Tuhan sudah siapkan kemenangan bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau sudah siapkan kemenangan bagi kami. Tuhan, tolong kami semua Tuhan untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami mau membuang jauh rasa iri hati, dengki dan dendam. Dan supaya kami tidak jatuh ke lubang yang sudah disiapkan iblis bagi kami untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup kami. Kami percaya hari ini melalui firman Tuhan ini kami dapat hidup berkemenangan setiap hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.